Jatiluwih sebagai indikator eksistensi sawah di Bali pun tak luput dari eksploitasi demi pariwisata. Hal itu pun membuat Jatiluwih terancam dicabut statusnya sebagai warisan budaya tak benda WBTB. Kondisi ini menjadi cerminan sawah di Bali kondisinya lebih parah dengan eksploitasi terus-menerus termasuk lembaga subaknya. Subak sekaligus pendiri Yayasan Mandara Research Institute IB Sukarya mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah selama ini untuk mencegah alih fungsi lahan, apalagi menjaga subak tidak efektif. Bahkan keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian subak lewat kebijakan-kebijakan tidak ada. Penguatan kelembagaan subak sangat lemah dan cenderung dilemahkan karena tidak didaftarkan baik subak gede maupun subak agung. Dalam struktur subak di atasnya ada subak gede, di atas subak gede, tapi dalam satu aliran sungai ada subak agung. Subak gede ini tidak terdaftar di Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pertanian, jadi penguatan kelembagaannya sangat lemah, dilemahkan malah karena tidak didaftarkan. Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan tidak paham bahwa subak berbatasan hidrologis, bukan administrasi. Batas hidrologis ini tergantung dari jumlah air yang dialirkan ke subak. Subak gede ada yang mewilayahi 2 subak, 45 subak, atau 20 subak. Itu tidak terdaftar, sedangkan yang mengkoordinir subak itu adalah subak gede. Pemerintah hanya memikirkan batasan administrasi, sama dengan desa dinas maupun desa adat. Ia yang cukup panjang mendampingi subak, melihat subak kini tidak berdaya menghadapi rayuan investor. Lembaga, bendega maupun subak menurutnya telah ada ribuan tahun sebelum adanya desa adat. Namun merasa aneh dinas yang baru dibentuk tersebut hanya mengurus soal desa adat. Selain itu, subak juga dilemahkan dengan adanya Perda Desa Adat pasal 25 yang menyatakan bahwa lahan palemahan subak dikelola oleh desa adat. Hal ini menyebabkan terjadinya benturan di tingkat paling bawah, seperti kasus di Ceti 3 tahun telah berjalan namun belum ada solusi. Hal itu berarti selama ini pemerintah tidak melakukan upaya untuk menyelamatkan subak. Dengan demikian ia berharap Perda Desa Adat menurutnya perlu direvisi karena menimbulkan banyak konflik di masyarakat. Pendamping petani yang dulunya dilakukan para penyuluh pertanian, masing-masing desa menurut Undang-Undang Penyuluhan, pemberdayaan petani seharusnya satu desa satu penyuluh. Sedangkan sekarang penyuluhnya telah pensiun dan tidak ada penerus. Kondisi ini akan membuat prediksi punahnya subak tahun 2030 semakin nyata. Ia melihat langsung kondisi pertanian di Bali sangat miris. Rasa aman bagi petani untuk bertani saja tidak didapat, apalagi operasional pertanian seperti pupuk yang sulit, birokrasi panjang, biaya operasional mahal. Kondisi ini pun menurutnya akan membuat para pemuda enggan bertani. Cita Maya Bali Pos melaporkan.